Selamat pagi menjelang siang, selamat datang di rumah Tuhan. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang peperangan ya. Di bulan ini atau sepanjang satu bulan ini, yaitu di sepanjang bulan April kita belajar tentang peperangan. Dan peperangan adalah punyanya Tuhan, adalah miliknya Tuhan. Dan hari ini saya akan beri judul firman Tuhan yaitu God will fight the battle. Atau Tuhan yang akan bertempur, Tuhan yang akan berperang buat kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang bukan bagian kita, yang bukan milik kita, jangan coba-coba untuk mencoba untuk mengambilnya. Saya mau katakan, kalau Anda dan saya mencoba untuk mengambil dan memakai kekuatan sendiri, percayalah, suatu saat Anda dan saya akan KO. Gitu. Suatu saat Anda dan saya akan jatuh. Oleh karena itu, biarlah setiap peperangan yang ada dalam hidup kita, dan biarlah itu Tuhan yang maju berperang buat kita. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang berperang buat kita, percayalah Anda dan saya akan keluar menjadi pemenang. Anda dan saya akan keluar orang yang menjadi pemegang kekuasaan gitu. Tetapi apa kabar jikalau kita berperang berdasarkan kekuatan sendiri? Oleh karena itu, mari belajar lewat firman Tuhan hari ini bahwa God will fight the battle. Artinya Tuhan yang bertempur buat kita. Kita akan baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Bunyinya demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Bangsa itu ini berbicara kepada bangsa Israel. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah, lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini, ya, bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan tahun depan, tapi apa? Hari ini, ya, hari ini. Hari ini berbicara apa? Sekarang, ya, bukan nanti, sekarang, ya. Oke. Hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14 ini adalah ayat yang paling familiar atau ayat yang paling terkenal yang dipegang oleh setiap anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan Bapak Ibu Saudara setidaknya menghafal ayat ini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayatnya adalah Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan apa? Diam saja, diam. Tuhan gak butuh kamu macam-macam. Yang Tuhan mau adalah diam, diam, diam. Pertanyaannya, kenapa Tuhan suruh diam? Gitu. Bapak Ibu Saudara, saya akan ceritakan story-nya. Story-nya adalah bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tak lama kemudian Raja Firaun gak rela gitu. Kalau bangsa Israel meninggalkan Mesir kembali ke tanah Kanaan. Karena apa? Salah satunya adalah mereka adalah Israel adalah budaknya orang Mesir gitu. Sehingga ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian raja berubah pikiran gitu. Wah, nggak bisa gitu. Nggak bisa ditinggalkan gitu, nggak bisa dibiarkan gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara di dalam Keluaran pasal 14 dikatakan bahwa Raja Firaun kemudian mengejar bangsa Israel dengan apa? Dengan 600 keretanya, lengkap dengan tentaranya, lengkap dengan alat perangnya. Jadi benar-benar dengan kelengkapan yang siap gitu. Sedangkan bangsa Israel, mereka nggak naik mobil, mereka nggak naik keledai gitu. Sehingga kalau mereka naik keledai atau mobil, ya untung-untung kalau Firaun mendapatkan mereka gitu. Tapi Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel itu berjalan kaki loh gitu. Sekalipun kita sudah mungkin 1 hari 2 hari kita berjalan kaki dari sini menuju ke Lembang. Tiba-tiba ada datang orang mengejar kita pakai kendaraan. Pastilah Bapak Ibu Saudara ketangkap. Gak akan pernah luput gitu. Jadi
Jadi Firaun bersama tentara Mesirnya, kemudian mereka mengejar bangsa Israel, dan yang terjadi adalah ketika bangsa Israel berjalan, mereka sampai yang namanya titik buntu. Artinya mustahil bagi manusia gitu. Yaitu di mana mereka diperhadapkan dengan laut teberau gitu. Dan inilah yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 14, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang Keluaran pasal 14 ayat 10 dan ayat yang sampai ayat 12. Bunyinya demikian. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel itu menoleh gitu. Jadi mungkin saja namanya juga kereta gitu ya, namanya juga jumlahnya bukan sedikit, jumlahnya adalah 600, pasti beruduk gitu di belakang. Dan pastinya orang Israel itu gitu. Loh apa ya gitu. Dan yang mereka lakukan adalah mereka coba menoleh gitu. Dan mereka mendapatinya bahwa maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sangat ketakutan tapi mereka berseru kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah ini berseru kepada Tuhan yang tulus? Apakah ini berseru kepada Tuhan yang dengan iman? Atau mulutnya berseru kepada Tuhan, hatinya yang lain? Kita buktikan. Oke, ayat yang selanjut mengatakan demikian gitu. Ayat yang ke-11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ya, gitu. Kemudian, apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Gitu. Kemudian ayat yang ke-12 bunyi demikian. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir gitu. Ini apa rencanamu? Ini apa tujuanmu gitu. Bukankah kami sudah kasih tahu waktu kita masih di Mesir? Janganlah, kata mereka, janganlah mengganggu kami. Janganlah mengganggu kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ini mental budak, terlalu nyaman, dikasih makan enak, tapi tidak sadar bahwa mereka itu diperlakukan dengan apa? Tidak wajar, tidak pantas, ditindas gitu. Mental budak, senang dengan apa yang disajikan, tapi dia nggak tahu keberadaannya itu seperti apa gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tatkala Firaun bersama tentaranya mengejar, bangsa Israel kalau ada yang dari belakang ngejar gitu. Dan ketika mereka gitu, muncul yang namanya rasa takut. Ini bukan rasa takut yang biasa. Rasa takut dalam pendidikan psikologi adalah normal, manusia gitu, manusiawi. Tapi ini sangatlah takut. Artinya ketakutannya adalah tingkat dewa gitu. Benar-benar takut gitu. Kenapa? Kita mau maju, kena. Mau mundur, kena. Itulah yang menyebabkan mereka rasa takut. Kalau lagunya Sari ini bilang begini, maju mundur cantik. Nah itu pada waktu itu lagu mundur cantik nggak berlaku Bapak Ibu Saudara. Maju banyak, mundur punya, minum air laut gitu. Jadi disinilah rasa takut muncul gitu. Sehingga karena mereka begitu takut, kemudian Tuhan berbicara melalui Musa, melalui Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14 yang kita baca tadi. Bunyinya demikian apa ya. Yang Musa katakan kepada mereka adalah satu, jangan takut. Ya. Musa bilang jangan takut. Dua, berdiri tetap. Bertahan. Ya. Itu kata Musa. Kemudian yang ketiga, Musa mengatakan lihat. Lihat. Bapak Ibu Saudara punya mata? Ya kita punya mata ya. Gitu. Oleh karena itu fungsinya mata adalah untuk melihat. Jangan merem terus. Ya malam baru kita bisa waktunya merem gitu. Nah, lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya.
Kapan itu? Musa dengan tegas mengatakan, hari ini, sekarang, hari ini gitu. Bukan besok, bukan minggu depan, apalagi tahun depan. Dan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pertanyaannya, apa yang Musa katakan, maksudkan tentang Tuhan yang berperang dan kamu diam saja. Kita akan pelajari satu-satu ya. Oke, kita akan memulai Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang artinya bahwa Tuhan yang mengambil alih medan peperangan ini gitu. Artinya Firaun yang datang mengejar kamu, bukan kamu yang melawannya. Bagaimana mungkin kamu bisa melawannya? Yang datang lengkap dengan perlengkapan perangnya, sedangkan bangsa Israel keluar bawa apa? Keluar bawa bayi, bawa ternak, bawa barang bawaan mereka gitu. Jadi nggak ada, mereka punya alat perang. Bagaimana mungkin Israel bisa berdiri tegak, menoleh ke belakang dan menghadang Firaun? Sangat mungkin, nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Yang terjadi adalah mereka siap menjadi bangkai. Tetapi dengan hikmah Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan yang akan berperang buat kamu. Artinya Tuhan tahu kamu itu nggak bisa, kamu nggak punya alat perang dan kamu bukan tentara. Oleh karena itu Tuhan bilang, aku ambil alih, ya, aku yang mau berperang gitu. Lawan yang sepadan untuk Firaun, aku bukan kamu. Kalau kamu, bagaimana mungkin? Kamu banyak bayi yang dibawa, banyak ternak, banyak barang yang dibawa, gak punya peralatan, bukan militer, gak pernah terlatih gitu. Yang kamu lakukan di Mesir adalah tunduk menjadi budak gitu. Mungkin bagian sikat kamar mandi gitu ya. Terus sapu ngepel, kalau yang zaman sekarang gitu. Bagaimana dulu mereka dipekerja dipaksa, tapi mereka senang. Setelah mereka habis kerja paksa, mereka menghadapi yang namanya kuali penuh dengan daging. Makanya orang Mesir selalu berkata gitu, kami waktu di Mesir, kami itu makan daging. Mereka senang dengan itu, itulah budak. Nyaman dengan sesuatu yang terasanya enak di tenggorokan, tapi gak memikirkan posisinya itu apa gitu. Posisinya itu apa gitu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pertempuran itu adalah milik Tuhan, bukan milik Israel. Yang Israel lakukan adalah siap menjadi apa? Saksi. Siap menyaksikan pertempuran yang sangat keren. Ya. Pertempuran yang luar biasa, yang tidak biasa. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi laut berau buat Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi Firaun Bapak Ibu Saudara dalam menjalani hidup hari ini. Tetapi percayalah, Bapak Ibu Saudara adalah milik Tuhan. Sehingga setiap laut berau yang kita hadapi, setiap Firaun yang mengejar kita dari belakang, tenang. Kalau Anda dan saya sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, maka setiap laut berau dan Firaun yang mengejar kita, itu tanggung jawabnya Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan sibuk sana kemari, aduh ini gimana, aduh ini gimana. Sekarang lagi perang di luar sana, harga plastik mahal gitu. Tenang, kalem dikit apa? Bisa enggak? Kalem, tenang gitu. Ingat, kita tidak sendirian menjalani hidup ini. Dan hidup ini bukan punya kita. Hidup ini adalah punyanya Yesus dan Yesus ada di pihak kita. Firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus, siapakah yang melawan kita? Allah pembela kita. Jadi oleh karena itu, memang banyak hal, tontonan, berita, informasi yang mungkin membuat telinga kita sedikit, kok begini amat ya hidup ini gitu. Atau mungkin yang membuat sedikit menggoncangkan iman kita. Tetapi lihat ke atas, bahwa yang tidak mungkin, yang gak masuk akal bagi manusia, Tuhan bisa itu. Sekalipun kita itu kejepit, kepepet, mau gerak sana salah, gerak sini salah, gerak depan salah, gerak belakang salah, masih ada satu jalan. Angkat mukamu, lihat ke atas, lihat ke Yesus.
pandang Yesus gitu. Dia adalah dalam Keluaran pasal yang ke-14, Keluaran pasal 15, dikatakan bahwa dia adalah pahlawan perang buat kita. Dia yang berperang buat kita. Oleh karena itu, perang Tuhan yang bertempur, artinya pertempuran adalah milik Tuhan. Tuhan yang ambil alih. Oleh karena itu, siaplah kamu menjadi saksinya Tuhan. Gitu. Siaplah kamu menonton pertunjukan yang sangat seru, yang tidak biasa, yang Tuhan lakukan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau peperangan adalah milik Tuhan, sekali lagi jangan coba-coba. Kalau mau coba silakan, tapi ingat, jangan sampai kakimu patah, jangan sampai kemudian menyesal gitu. Jangan sampai tanganmu patah gitu. Oleh karena itu, jangan suka ngambil yang bukan punya kita gitu. Karena mustahil untuk kita bisa lakukannya. Kemudian bagian yang kedua, bagian B, kamu akan diam saja. Kamu akan diam saja. Maksudnya adalah tenang ya. Tenang ya. Sekalipun di depan adalah laut berau dan di belakang adalah tentara yang lengkap dengan alat perangnya, tenang dulu ya. Tenang atau menenangkan diri yang sama artinya berserah penuh pada Tuhan. Diam artinya berhenti berteriak, ya, berhenti berteriak, protes, bersungut-sungut, ngomel, ngedumel, ya. Yang kamu lakukan diam yang dimaksud di sini adalah berseru kepada Tuhan di dalam doa, di dalam pujian dan penyembahan, gitu. Jadi diam di sini adalah berhenti protes, berhenti ngomel, berhenti ya berbicara. Itu yang dibilang kata diam. Tetapi yang dimaksudkan diam sebaliknya adalah berserah penuh kepada Tuhan. Berhenti panik ya. Artinya percaya pada Tuhan bukan pada diri sendiri. Percaya pada Tuhan bukan pada kemampuan sendiri gitu. Sekalipun kita punya kemampuan, seberapa sih kemampuan kita gitu. Bapak Ibu Saudara percayalah, sekuat-kuatnya kita, semampu-mampunya kita, sebisa-bisanya kita ada batasnya gitu. Jadi oleh karena itu berhenti, panik, percaya pada Tuhan bukan pada diri sendiri. Dan berhenti menuduh melainkan saling apa? Menguatkan gitu. Dan ini yang dilakukan oleh bangsa Israel sebelum ayat ini muncul gitu. Yang mereka lakukan, aduh Musa gimana ini? Apa maksudmu? Apa tujuanmu? Bukankah kita udah nyaman di Mesir? Emang gak ada kuburan di Mesir? Kenapa kamu bawa di sini? Itulah Tuhan berbicara melalui Musa, diam. Diam. Karena gini Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam ketakutan, pasti mulutnya itu cerewet kemana-mana gitu. Gitu. Sampai ngomong gak tahu ngomongin apa gitu. Jadi oleh karena itu, ketika kita punya masalah, diam yang dimaksudkan di sini bukan berarti kamu diam tidur-tiduran gitu. Kan kata Tuhan juga bilang diam gitu. Nanti Tuhan memberkati, nanti Tuhan sediakan makanan. Betul Tuhan menyediakan, Tuhan memberkati. Tapi bukan berarti kamu diam tidur, kamu nunggu aja. Lama-lama Bapak Ibu Saudara, kemiskinan yang akan menghampirimu gitu. Tapi diam yang dimaksud di sini adalah diam di hadirat Tuhan, diam di hadapan Tuhan, menyerahkan semuanya sepenuhnya tentang hidupmu, persoalan hidupmu kepada Tuhan. Ketika kita diam di hadapan Tuhan, maka di sanalah Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan yang namanya jalan keluar, kita akan menemukan yang namanya gimana cara keluar dari persoalan ini gitu. Itulah yang dikatakan oleh Yesaya pasal 30 ayat yang ke-5b bunyinya demikian. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Apa kabar? Sibuk sendiri gitu. Bukannya menyelesaikan masalah, malah justru memperumit masalah gitu. Yang tadinya masalah tidak akan membuat kita encok, malah kita encok gitu. Oleh karena itu tinggal diam di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, ya.
Berhenti ngomel, melainkan berseru sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Di dalam setiap doa, pujian, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita. Israel memang dikatakan mereka berseru kepada Tuhan. Tetapi mereka bukan berseru karena percaya. Tetapi mulutnya bilang berseru, hatinya gundah gulana. Itulah sebabnya mereka banyak protes sama Musa. A, B, C, D. Dan Tuhan mungkin juga kesal lihat mereka ya. Sehingga melalui Musa Tuhan bilang, diam. Bisa diam gak? Gitu. Ngomel aja, ngedumel aja, protes aja, nuduh aja. Gitu. Bisa diam gak? Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar setiap kita menghadapi masalah baik dalam rumah tangga, masalah biaya anak, masalah pekerjaan, masalah hubungan, masalah pertemanan, jangan tolong mulutnya itu direm gitu, ya. Ada waktunya kita bicara Bapak Ibu Saudara gitu. Masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan banyak bicara gitu. Dalam hal praktis, masalah bisa diselesaikan kalau kamu diam tenang, kamu berpikir gimana ya jalan keluarnya gitu. Tapi kalau kita sibuk untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain gitu. Saling menunjuk-nunjuk dengan satu yang lain gitu ya. Itu enggak akan menyelesaikan masalah gitu. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita diam di hadapan Tuhan. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, suami dan istri saling menguatkan. Orang tua nguatin anaknya, anak nguatin orang tuanya, menantu nguatin mertuanya yang mungkin lagi sakit atau apa segala macam. Mertua juga nguatin anaknya gitu. Saling menguatkan gitu. Bukan saling menuduh, bukan saling menyalahkan, bukan saling mengintimidasi gitu. Karena itu sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan yang berperang, kamu diam saja, tidak berhenti di situ. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 16 bunyinya demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka apa? Berangkat, go. Ya. Setelah diam, go. Karena diam yang dimaksudkan di sini bukan terpaku di tempat. Ya. Diam dimaksudkan di sini adalah diam di hadapan Tuhan, dengarin Tuhan bicara apa? Go. Itu yang Tuhan mau gitu. Pergi kata Tuhan, berangkat gitu. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering gitu. Jadi diam ada hubungannya dengan ketaatan sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan suruh kita diam, berserah sama Tuhan, kita datang sama Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan ketika ada masalah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang berfirman. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara. Gitu. Tidak akan mungkin ketika kamu datang menghampiri Dia di dalam doa, Tuhan gak berbicara sama kita. Gak mungkin. Persoalannya selama ini, ketika kita punya masalah, kenapa kita gak dengar Tuhan bicara? Karena mulut kita menyembah, hati kita apa? Gelisah. Gak bisa. Antara mulut dan hati harus apa? Selaras. Selaras. Harus selaras gitu. Kamu gak bisa tipu Tuhan dengan mulutmu. Gak bisa. Karena Tuhan yang Dia lihat adalah kedalaman hati Anda dan saya gitu. Benar gak engkau bilang, Tuhan aku menyembahmu, Tuhan engkau besar. Benarkah di dalam hatimu itu mengatakan bahwa Tuhan itu besar? Atau jangan bilang di dalam hatimu itu, celaka aku, bagaimana ini, mati aku gitu. Jangan sampai itu yang terjadi gitu. Sehingga susah untuk kita dengar Tuhan bicara apa. Dan ketika Tuhan berbicara, disitulah adalah letak ketaatan kita untuk berjalan menurut apa yang Tuhan mau gitu. Jadi ketika kita diam di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan berbicara dan lakukan apa yang Tuhan katakan gitu.
Itulah perjalanan yang keluar membawa kemenangan gitu. Itulah adalah kehidupan yang keluar dari setiap masalah demi masalah gitu. Atau itulah kehidupan, sekalipun ada masalah, Anda nggak stres, Anda nggak pusing sendiri, Anda nggak naik darah, ya, Anda nggak akan berkelahi dalam rumah tangga, Anda nggak akan ribut gitu, nggak akan ribut gitu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita punya masalah dalam hidup ini, dan yang pasti selama kita hidup ada masalah, tapi tenang, Tuhan yang siap berperang untuk Anda. Pertanyaannya, mau nggak kamu taat? Ketika Tuhan bilang go, mau nggak kamu go? Atau kamu bilang begini, masa sih Tuhan? Gak mungkin Tuhan gitu. Karena menurut penglihatanku, penelitianku, menurut info yang aku dengar, gak mungkin. Gak mungkin. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bilang berangkat, apakah lautnya udah dibuka? Belum. Terkadang kita mau ngikutin Tuhan kalau itu masuk di logika, kalau itu masuk ngotak kita gitu. Kalau itu masuk ngotak menurut saya mah gak usah sembah dia, ngapain? Toh juga apa yang kamu alami masuk di otak kok gitu. Oleh karena itu, karena apa yang kita alami terbatas dan tidak masuk di ngotak, maka perlu yang namanya iman. Tunduk sepenuhnya kepada Tuhan gitu. Sehingga Anda akan melihat bagaimana Tuhan berperang, membela Anda, menyelamatkan Anda dari setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Inilah yang dilakukan. Kemudian di dalam Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai ayat 22, lalu Musa mengulurkan tangannya ke laut dan semalam-malaman itu Tuhan apa? Menguakkan air laut dengan perantaraan angin. Alat perang Tuhan gak butuh rakitan-rakitan senjata, nuklir, bom gitu. Kalau Tuhan membasmi apapun itu, Tuhan bisa pakai alam loh. Masuk akal gak? Angin bisa Tuhan pakai, gak masuk akal. Gitu. Itulah Tuhan gitu. Itulah dia Tuhan gitu. Angin aja dia bisa pakai, oleh karena itu jangan ngukur Tuhan, jangan dikte Tuhan, Tuhan cara engkau memberkati saya, cara engkau menolong saya, caranya begini, A, B, Z. Itu gak akan berlaku buat Tuhan. Dan Tuhan akan tunjukkan apa yang kamu gak suka, itu yang Tuhan pakai. Gitu. Maka ketika ketika kamu lihat apa yang gak masuk akal, yang Tuhan pakai untuk menolong, memberkati, menyelamatkan kita, jantung Anda detak, jantung Anda, oh benar ini, oh ternyata betul loh gitu. Oh ternyata betul loh, keuangan saya sekarang ini ketika saya mau datang berdiam sama Tuhan, aman gitu. Oh betul loh, selama ini waktu ada masalah, ketika saya diam dalam Tuhan, masalahnya belum selesai, masih ada. Tapi saya sukacita menemukan kekuatan yang berbeda. Gitu. Itulah cara Tuhan. Gitu. Cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita, bisa dia semudah membalikkan belakang tangan, bisa gitu. Tetapi sekalipun Tuhan belum menyelesaikan masalah kita, Tuhan memberikan sesuatu hal yang lain yang berbeda. Yaitu pikiran yang tenang, hati yang damai sejahtera, hati yang penuh dengan sukacita gitu. Sehingga sekalipun ada masalah, itu bukan masalah buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan perintah Tuhan, jangan ngeditin Tuhan, gimana cara Tuhan menolong Anda. Biarkanlah itu urusannya Tuhan gitu. Dan percayalah Tuhan gimana pun caranya menolong kita, dia tidak akan pernah untuk menyelakakan kita. Apalagi menyelakakan, merencanakan sesuatu hal yang jahat, yang buruk terjadi dalam hidup kita aja. Saya percaya sampai detik ini Bapak Ibu Saudara dan selamanya Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat, yang buruk, yang mencelakakan kita. Apalagi dia memberikan sesuatu hal yang membuat hidup kita hancur, yang membuat hidup kita tidak berdaya, gak mungkin. Jadi oleh karena itu mari datang sama Tuhan, serahkan sepenuhnya apapun masalah hidup kita, dan jangan berhenti untuk mendikte Tuhan gitu. Mungkin menurut kita adalah A sampai Z cara Tuhan menyelamatkan kita, cara Tuhan menolong kita. Tetapi di luar dari itu Tuhan punya banyak cara. Buktinya angin aja Tuhan pakai loh, angin yang Tuhan pakai. Sehingga angin yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelah
maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kok bisa ya air bisa jadi tembok? Gak masuk akal. Gak masuk akal. Tetapi karena ini adalah pekerjaan Tuhan, apa yang gak masuk akal, yang gak masuk di logika kita, Tuhan tunjukkan supaya Anda dan saya jangan sampai gak percaya lagi. Gitu. Jangan sampai Anda mengkhianati Tuhan lagi. Jangan sampai Anda banyak bicara lagi. Jangan sampai Anda banyak protes lagi. Jangan sampai Anda banyak ngomel ngedumel lagi gitu. Jangan sampai gitu. Oleh karena itu, Keluaran pasal 14 ayat 30 bunyi demikian. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai. Cara Tuhan tak terduga, cara Tuhan tak terselami gitu. Tapi caranya itu membuat kita wow, yang tadinya jantungnya udah mungkin tinggal berapa persen, bisa kembali normal 100% gitu. Karena betapa luar biasa bagaimana cara Tuhan menolong setiap kita. Oleh karena itu, apapun masalahmu, katakan gini sama Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Bukan dari kekuatan yang kita punya, bukan dari uang yang kita punya, dan bukan dari keluarga yang mapan yang kita punya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Rendah hati, jangan coba-coba berusaha, saya mau pegang tangan Tuhan. Bisa kamu bisa pegang tangan Tuhan? Apakah kamu bisa bertahan untuk terus pegang tangan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, secara logika, kalau kita berpegang sesuatu, ada kalanya tangan ini lemah. Ada tangannya kala ini lelah, bisa terlepas. Oleh karena itu dengan rendah hati katakan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang memegang hidup Anda, Tuhan yang memegang masalah Anda tidak akan pernah dilepas. Ya, Anda tidak akan pernah dilepas. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam keuanganku. Kaulah harapan dalam rumah tanggaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, datang, pandang Yesus. Lihat ke Yesus. Dan bilang sama Yesus, pegang hidup aku. Dan percayalah firman Tuhan, setiap kehidupan kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, siapapun tidak akan ada yang bisa mengambilnya dariku. Gitu. Itu artinya hidup di dalam Yesus, Anda aman 100%. Hidup kita aman di dalam Yesus gitu. Jadi peganglah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang Bapak Ibu Saudara tangkap, yang Tuhan jadikan rema buat Anda gitu. Bahwa kalau Tuhan yang pegang hidup kita, tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Dan Anda gak akan bisa terlepas. Karena tangannya sungguh sangat kuat. Lengannya sungguh sangat kuat untuk menopang kehidupan kita. Masalah boleh ada, tapi sorry, Yesus selalu ada untuk saya, untuk masalah saya. Jadi gak apa-apa. Masalah itu bersaing sama Yesus, Yesus selalu menang dan Yesus selalu membawa kita kepada apa? Kemenangan. Jangan takut ada masalah, karena gimana pun Anda nggak akan pernah lepas dari masalah. Kecuali Anda dan saya, kita sudah di rumah Nana Rohana atau Bumi Baro gitu. Itu udah clear semuanya. Clear semuanya, udah nggak stres lagi, udah nggak pusing-pusing lagi gitu. Udah nggak perlu bangun pagi lagi, berangkat pagi pulang malam kayak Bang Toyi. Itu Bang Toyi pulang pagi, pergi pagi pulang malam gitu. Udah enggak lagi gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk mari kita serahkan seluruh hidup kita. Bagaimana? Bill, itu kan tadi kisah tentang Israel. Bagaimana kehidupan kita hari ini? Itu kan tadi kisah Israel. Bagaimana Allah menyelamatkan Israel dari kejaran Firaun. Bagaimana dengan kehidupan kita?
Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, jikalau Allah berperang dan memberi keselamatan bagi Israel, maka Allah yang sama juga telah berperang dan memberikan keselamatan bagi kita melalui apa? Kematian dan kebangkitan Yesus yang kita sudah rayakan melalui Jumat Agung dan Paskah. Pada waktu itu benar Allah menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Firaun, ya. Tetapi bukan hanya Israel yang diselamatkan. Kita juga, Allah sudah berperang bagi kita. Melalui kehadiran Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib, itu artinya dia berperang untuk Anda dan saya, ya. Slide berikutnya, ya. Jadi Jumat Agung, kematian Yesus di atas kayu salib sama dengan Yesus menggantikan kita melawan iblis, melawan kuasa dosa, melawan maut. Dan Tuhan Yesus berkata, tetelestai, selesai, beres. Ya, Tuhan sudah membereskan peperangan yang kita hadapi, yaitu iblis. Ya, bagaimana kuasa dosa begitu menekan kehidupan kita, memperbudak kita. Tapi lewat kematian Yesus, lewat kebangkitannya dia bilang, beres, selesai, tetelestai. Ya, iblis yang tadi giginya panjang, udah ompong sekarang. Dia udah gak bisa gigitin kamu dan saya hari ini. Lalu apa yang iblis lakukan? Billy, nanti kita belajar, ya. Mudah-mudahan ini masih ada waktunya. Oke, Paskah. Yuk, Paskah. Paskah, kebangkitan Yesus menyatakan apa? Kemenangannya. Yesus menang sama dengan saya yang percaya Yesus menang. Menang, ya. Kita menang. Kita menang bersama Yesus. Karena apa? You and I di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Gitu. Jadi itulah Rasul Paulus mengatakan demikian di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan, telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus untuk kita. Tuhan kita, Kristus kita. Jadi ketika Yesus menang di atas kayu salib, Tuhan Yesus ketika bangkit, bukan dia hanya menang mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi Yesus memberikan kemenangan itu sendiri buat kita. Jadi kamu dan saya hari ini adalah orang-orang yang apa? Menang. Ya. Anda dan saya adalah orang-orang yang menang. Tapi di satu sisi, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, kamu masih punya musuh, kamu masih berperang saat ini, gitu. Namun apakah peperangan yang kita lakukan saat ini, sekalipun kita udah menang, adalah peperangan untuk mencari kemenangan? Kita buktikan, ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Bunyinya demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, artinya dalam terjemahan lain mengatakan begini, kamu harus menggunakan kekuatan Tuhan. Gitu. Bukan dimaksudkan kamu harus benar-benar berusaha gimana kamu kuat. Bukan. Kamu pergunakan kekuatan Tuhan, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Allah kita adalah Allah yang tahu tentang kehidupan kita. Dia tahu bahwa kita menjalani hidup ini kita nggak bisa, tapi Tuhan menciptakan senjata yang spesial buat Anda dan saya. Ini bukan senjata biasa, ini bukan senjata yang dirakit oleh tangan manusia, tapi ini didesain khusus sang pemenang yaitu Yesus untuk saudara dan saya. Dan firman Tuhan mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawat apa? Tipu muslihat. Ya, tadi saya bilang iblis sekarang itu udah gak punya gigi, ompong gitu. Tetapi kamu tahu enggak, salah satu dia adalah roh yang paling jahat, roh yang paling penuh dengan kelicikan. Yang dia lakukan hari ini, dia serang anak-anak Tuhan adalah mencoba untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Gitu. Contohnya ketika Anda dan saya mungkin ada yang bertengkar dalam keluarganya gitu. Terus tiba-tiba sang satu yang ayo kita ke gereja. Ngapain lu ke gereja? Kamu habis berantem tadi gitu. Kamu itu gak pantas gitu. Kamu habis berbuat dosa kok. Tadi kamu sama istri masih berantem kok. Ngapain kamu ke gereja? Gitu. Kamu itu gak layak di hadapan Tuhan. Itu salah satu taktik tipuan muslihat iblis. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Memang dia udah gak punya taring.
Dia udah dikalahkan, tapi dia bisa memperdayakan otak kita. Memutarbalikkan fakta. Dia kasih tahu fakta, kamu masih baru ribut loh. Kamu baru habis marah-marah loh. Ngapain kamu ke gereja? Tuhan itu gak menerima kamu, Tuhan itu kudus. Kamu itu gak layak. Iya, itu dulu zaman perjanjian lama gitu. Dalam perjanjian lama, kalau kamu ribut sama tetangga, kamu kudu beresin dulu. Baru kamu bisa datang sama Tuhan. Kita gak bisa datang dengan kemunafikan kita, dengan terselubung ya. Yang ada dalam kita datang, gak bisa. Tapi di dalam perjanjian baru, firman Tuhan sudah katakan bahwa dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan apapun kita bisa datang sama Yesus. Jadi jangan mau ditipu sama iblis ya. Iblis bilang kamu itu baru habis berbuat dosa. Kamu masih punya dosa gitu. Firman Tuhan berkata, dosamu sudah selesai di atas kayu salib satu kali untuk selamanya. Kalaupun saya saat ini berbuat dosa, bukan berarti Tuhan itu jadi marah. Bukan berarti Tuhan itu jadi hukum saya. Bukan berarti Tuhan itu tidak memberkati saya gitu. Bukan itu lagi ukurannya gitu. Dan percayalah, sekalipun Anda jatuh hari ini, sangat mudah Anda dan saya bagaimana Tuhan membangkitkan kembali gitu. Itulah sebabnya firman Tuhan, kalau anak Tuhan jatuh gak sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopang gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Pekerjaan iblis saat ini adalah dia sebagai tipu muslihat. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat udara. Ayat yang ke-13 kembali katakan, sebab itu ambil, pakai ya seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat gitu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan setelah dia memberi kemenangan, Tuhan tahu bahwa iblis adalah raja pendusta, penipu, pembohong, segala macam. Jadi oleh karena itu, dia adalah Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan menciptakan yang namanya apa? Senjata-senjata Allah. Ini yang ada dalam Efesus ya. Ada yang namanya ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut keralan, memberitakan Injil, perisai iman, ketopeng keselamatan, pedang roh gitu. Dalam satu kata, ini berbicara tentang Yesus. Ya. Yesus, terus percaya kepada Yesus. Terus hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Gimana pun iblis berusaha untuk mengacaukan pola pikir kita, Tuhan menyediakan yang namanya ketopong keselamatan. Atau kalau dalam zaman pemerintahan Romawi itu sama dengan helm besi. Kalau orang maju berperang wajib pakai helm besi. Kalau nggak pakai helm besi, kamu nggak layak untuk maju dalam peperangan. Tapi Yesus, dia adalah helm besi kita. Sehingga Anda dan saya tidak mudah tertipu, tidak mudah tergoda, tidak mudah dikacaukan pikirannya. Sehingga Anda tetap berdiri tegak, bertahan di dalam Yesus. Emang apa sih saktinya ini? Gak ada pelurunya loh. Gak ada tajam-tajam loh seperti pisau. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 3-4. Memang kami masih hidup di dunia. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara masih hidup di dunia? Masih, untuk memastikan. Takutnya Adang bilang saya hidup di awan Kabil. Atau saya hidup di alam roh Kabil. Kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Oleh karena itu, kamu dan saya yang sudah dimenangkan oleh Yesus dan bahkan sudah disediakan senjata Allah, jangan berperang menggunakan senjata duniawi. Anda pasti kalah telak. Ya, pasti disesatkan. Pasti akan tertipu gitu. Tetapi karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa? Kuasa Allah. Jadi senjata yang Tuhan rakit, yang sudah desain khusus buat saudara dan saya, adalah senjata yang dipenuhi dengan kuasa Allah. Gitu. Sehingga kalimat terakhir adalah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Yang sanggup meruntuhkan setiap benteng-benteng. Oleh karena itu,
pakai setiap perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahasa singkatnya adalah, yuk terus andalkan Yesus. Andalkan Yesus. Andalkan Yesus. Dia adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan si jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau bangsa Israel diselamatkan oleh Allah, Tuhan berperang buat mereka, hari ini juga Tuhan sudah berperang buat kamu. Dan Tuhan akan terus bersama dengan kita. Kita berperang untuk menjalani hidup ini. Sehingga setiap tikungan-tikungan, ada si jahat, tipu muslihat yang mencoba untuk mengganggu kita, kita akan terus terobos, jalan terus ke depan bersama dengan Yesus. Sehingga kita adalah orang-orang yang keluar dari laut Teberau. Kita adalah orang-orang yang meninggalkan Firaun yang di belakang, yang mengejar kita. Entah itu masalah apapun, ya, yang akan membelenggu hidup kita. Kita akan keluar lebih daripada pemenang, menjadi pemenang. Bagaimana di sana kita akan menyaksikan bagaimana iblis itu setiap tipu dayanya, dia tidak semudah itu, segampang itu untuk menyesatkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yuk anak-anak Tuhan, ingat status kamu hari ini. Tuhan sudah berperang buat kita loh. Tuhan sudah menggantikan kita. Tuhan sudah memberi status kemenangan. Dan sekalipun Anda hari ini harus berperang melawan setiap tipu muslihat jahat, menghadapi setiap masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Percayalah, Tuhan sudah menyediakan senjata untuk memakai melawan itu semuanya. Jadi jangan lagi berjuang menggunakan senjata duniawi. Jangan pakai lagi cara duniawi. Jangan abaikan kesempatan. Jangan abaikan semua barang yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tuhan sediakan untuk kita karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan sediakan untuk kita karena Tuhan tahu kita gak mampu. Tuhan sediakan untuk kita supaya kita tidak ditipu oleh si jahat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah perenungan firman Tuhan hari ini tentang Tuhan yang berperang untuk kita. Biarlah itu kita imani, kita pegang itu, percayalah kita akan keluar dari apapun masalah yang kita hadapi ini. Masalah boleh ada, tidak apa-apa. Anak Tuhan punya perlengkapan senjata Allah. Dan senjata Allah bukan senjata yang biasa, luar biasa, dan bahkan dipenuhi dengan kuasa Allah. Bagaimana mungkinkah iblis bisa sanggup untuk mencoba menipu kita, memperdaya kita? Tidak, selama kita di dalam Tuhan, selama kita menggunakan perlengkapan senjata Allah dan mengandalkan Yesus Kristus, kita pasti keluar dari pemenang. Amin. Buat firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.